Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Baik, anak soleh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha hari ini? Tetap semangat belajar ya. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Bagus, tetap semangat belajar ya. Tetap jaga kesehatan. Dan semoga kita semuanya mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hari ini, setiap bertemu dengan Pak Rahman pasti akan mempelajari 2 pelajaran, yaitu pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan fikih. Hari ini kita akan pelajari tentang Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 3, bab 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Hidup tenang dengan berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia, pasti bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan arti tanggung jawab dengan benar. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap tanggung jawab dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dengan benar. Nah, ketika kalian sudah mempelajari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan hari ini, dan kalau kalian bisa menyebutkan dan kalian bisa menjawab 3 hal ini, 3 bagian ini, maka itu menandakan bahwa kita mendapatkan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini berhasil. Yang materi akan Bapak sampaikan hari ini adalah tentang tanggung jawab. Tentang tanggung jawab. Tanggung jawab artinya adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Dan ini adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Artinya adalah setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kita mendapatkan pesan dalam agama Islam. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam, agama kita, sangat menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi seluruh umatnya. Nabi Muhammad SAW. Nah, tanggung jawab itu terbagi 4 anak-anak. Ada 4 ya, silahkan perhatikan baik-baik. Ada 4. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Baik, kita akan lanjutkan. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya, seperti sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Mengaji Al-Quran, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Manusia adalah pemimpin, anggota,
bagi tubuhnya. Dan manusia, diri sendiri, diri kita ini harus bisa menjaga kesehatan. Mandi, menggosok gigi, memotong kuku, dan makan dengan teratur. Yang kedua, giat belajar, baik ada tugas maupun tidak ada tugas dari sekolah ataupun dari guru. Dan ini menunjukkan bahwa kalian adalah bisa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap orang tua. Anak memiliki tanggung jawab atas apa yang diberikan oleh orang tua. Contohnya, ketika orang tua kalian meminta bantuan kepada kalian, ketika orang tua kalian ingin kalian untuk bisa mandiri, mencuci piring, merapikan tempat tidur, berbicaralah dengan lemah lembut dan mematuhi apa yang diperintahkan orang tua. Di dalam ayat Al-Quran itu juga dijelaskan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَعَلَى وَهْنٍ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, dan kami wasiatkan, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, diwasiatkan kepada seluruh umat manusia. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, dan hormatilah dan lemah lembutlah kalian kepada orang tua kalian. Dan itu adalah pesan dari Al-Quran. Al-Quran kata siapa? Al-Quran adalah salah satu wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap lingkungan. Manusia adalah faktor utama yang mempengaruhi lingkungan. Karena manusia adalah orang-orang yang berada di dalam lingkungan tersebut. Sehingga kita bertanggung jawab menjaga dan membersihkannya. Ketika kalian lihat ada lingkungan yang besar, taman yang luas, ada tumbuh-tumbuhan, dan kalian harus bisa menjaga dan membersihkannya dengan baik. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Baik, apa sih Pak manfaatnya tanggung jawab? Yang pertama, ketika kalian melakukan perbuatan tanggung jawab, kalian akan dihargai dan dihormati orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa disiplin. Dan kalian akan ada disiplin. Ketika kalian ada tumbuh rasa disiplin, ketika kalian melakukan segala sesuatu hal, itu semuanya berwaktu. Jadi kalau misalnya pagi, Pak, saya itu pagi harus sudah mandi, harus sudah sholat subuh, dan harus sudah sarapan. Dan itu menandakan bahwa kalian udah menumbuhkan rasa disiplin. Dan itu adalah bagian daripada manfaat tanggung jawab. Yang ketiga, dipercaya orang lain. Orang yang diberikan tanggung jawab, dia bisa melaksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka dia akan dipercaya orang lain. Yang keempat, jalan menuju kesuksesan. Banyak sekali orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang menunjukkan sifat, sikap tanggung jawab yang bagus, sikap tanggung jawab yang sungguh-sungguh, sikap tanggung jawab yang bisa nantinya diberi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kesimpulannya kalian bisa baca sendiri. Kesimpulannya mulai dari atas, Islam, sampai dengan tanggung jawab. Nah, di sini ada semua kesimpulan. Mulai dari arti tanggung jawab. Yang kedua adalah kita sudah mempelajari tentang hadis mengenai tentang tanggung jawab. Yang ketiga, kita sudah mempelajari tanggung jawab berserta amalan-amalannya ataupun beserta pekerjaan-pekerjaan yang harus kalian lakukan yang berhubungan dengan tanggung jawab. Dan ada juga pesan yang baik dari agama kita, agama Islam, yaitu tentang tanggung jawab. Nah, sekarang siapkan alat tulisnya, anak soleh dan soleha. Siapkan alat tulisnya, siapkan pulpennya, siapkan penghapusnya, siapkan stip X-nya, siapkan pensilnya, dan siapkan bukunya untuk menjawab soal tersebut. Pertanyaan yang pertama. 1. Tanggung jawab artinya ... Yang kedua, perbuatan kita akan dimintai ... oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu tanggung jawab terhadap ... 4.
menjaga kesehatan, dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap titik-titik. Nomor 5, menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar adalah salah satu tanggung jawab terhadap titik-titik. Ya, ini dulu yang dapat Bapak sampaikan, dan semoga kalian bisa berlatih dengan baik, dan kalian bisa menjawab dengan benar semua, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.